memperkuat tadi PSI yang ngomong tadi itu. Ya, gimana? Saya dari saksi Partai Mas Gerindra. dipakai Gerindra. Saya dari saksi Partai Gerindra. Kebetulan saya sayang sama teman saya dari PSI itu. Gimana, sorry? Saya kebetulan bicara Sorong Selatan, saya kebetulan ketua DPC Gerindra Sorong Selatan. Oke. Saya sudah ngomong sama teman-teman kemarin di Papua Barat Daya kemarin. Ada temuan-temuan yang memang kalau kita bicara angka, otomatis kita akan selesaikan dengan angka. Data by data. Tapi kalau kita bicara permasalahan hukum dengan kronologis, baru kita cocokkan dengan angka, sampai Allah datang juga nggak bakalan ketemu. Nah, itu yang tadi disampaikan itu menyangkut administrasi, cacat administrasi. Misalnya, kami di Sorong Selatan, kalau Temenabuan, khusus di Temenabuan, oke fix. Karena itu di kota, dikontrol. Semua perhitungan terakhir baru masuk di pleno KPU Kabupaten Sorong Selatan. Tetapi ada beberapa distrik yang notabene-nya perintah undang-undang bukan perintah kami. C-Plano itu harus dibagikan. Kami tidak pernah pegang itu dokumennya sampai sekarang. Sebentar, Mas. Yang dibagikan itu bukan C-Plano. Kalau C-Plano semuanya ada dalam kota. Ya, Pak Ketua sudah menjawab. Jasa lanjut biar waktu tidak lambat. Kan saya presentasinya biar tidak terlambat. Dokumen yang kami harus pegang itu kami tidak pernah diberikan. Yang C salinan? Ya, tidak diberikan, Pak Ketua. Di desa kelurahan tidak disampaikan? Intinya tidak diserahkan kepada kita. Oke. Jadi kalau Sorong Selatan itu terdiri dari 15 distrik. Kurang lebih 6-7 distrik itu ada di wilayah perairan. Yang notabene-nya, coba buka C-Rekapnya itu. Itu ada C-Planonya lengkap enggak itu? Coba buka, Pak Ketua buka. Ada enggak? Sebentar, Pak Ketua saya lanjut. Oke. Pleno-pleno yang mereka lakukan, itu tidak dilakukan di wilayah administrasi, kecuali force major ya. Saya sudah sampaikan kemarin, di pleno di Kota Sorong kemarin. Saya kebetulan saya ngawalin dari kampung sampai ke provinsi, sampai sekarang terakhir di sini. Ada saksi yang dipukul, tidak ada tindak lanjut secara hukum. Yang kedua, dokumen yang harus diberikan supaya kita duduk di sini, kita bicara harus data dengan data. Tapi kami sendiri saya tidak memiliki data itu, bayangkan. Pleno mereka lakukan sendiri secara tertutup, undangannya dibuang, plenonya dilakukan secara tertutup. Lantas apa yang kami mau dapat? Otomatis, D-Plano yang sudah mereka buat di tingkat distrik itu, kami partai hanya bisa nerima pada saat diserahkan ke KPU Kabupaten. Dan ada temuan di mana teman-teman KPU ini sudah turun ambil hasil di kecamatan, itu sudah ambil dulu sebelum pleno. Perkam nomor 5 kan jelas tentang rekapitulasi. Ini belum pleno lagi, mereka sudah datang ambil itu dokumennya. Terus apa yang mau kita andalkan dari sebuah pemilu yang baik dan luar biasa nih? Kan tidak ada, dokumen sudah diambil, tidak diserahkan kepada kita. Kita sudah adukan kepada teman-teman pimpinan di sana. Jawabannya sama, di tingkat bawah sudah selesai, yang kedua sudah selesai, yang berikut sudah selesai. Wah, kalau semua sudah selesai, terus keluh kesah dari apa yang kita sampaikan sesuai dengan data. Ada penghilangan-penghilangan suara dengan data yang kami tunjukkan. Bukti rekaman visual yang kami tunjukkan, itu bukti kita. Secara hukum itu sudah bisa minimal 2 alat bukti, dan itu sudah bisa kami pertanggungjawabkan secara hukum. Yang kedua, temuan baru tadi, ada yang buka kotak suara di Kota Sorong tanpa dihadiri oleh teman-teman komisioner dan teman-teman partai, saya tidak tahu ini apa sebenarnya. Yang ketiga, ini berita terbaru. Sorry Mas, yang kedua, backup apa tadi Mas? Di Kabupaten Kota Sorong. Itu tadi Sorong Selatan. Nah, sedangkan Kota Sorong, rekap. Ada dokumen berkas yang dikirim dari kami punya relawan, kolaborator justice sebenarnya. Enggak, tadi tipenya ya. Tadi yang cuma 2. Dibuka tanpa ada teman-teman komisioner di sana. Ini jadi pertanyaan. Kan nggak mungkin kita mau tunjukkan semua data di sini. Yang jadi pertanyaan, teman-teman Gakumdu bisa tangkap kan tidak? Itu kan jadi pertanyaan kami. Yang kedua, C-Plano itu kurang lebih 1.400 lebih itu dicetak di Kota Sorong. Lantas kita mau akui hasil yang ada sekarang. Kan nggak mungkin. 262, 263, 391, 392 itu jelas dalam undang-undang pidana yang lama maupun yang baru. Tapi kok teman-teman penyelenggaranya bergerak cukup bebas. Pestanya pesta kami yang mengacukan adalah kalian yang kami undang. Ini kan luar biasa. Sangat luar biasa, miris sekali. Apalagi di wilayah-wilayah terpencil kayak Sorong Selatan, Tambro kayak tadi. Teman-teman dari Partai B misalnya. DPT-nya sekian, terus
kalkulasinya terakhir seperti itu. Bukan masalahnya di Tambro, hampir semua masalah di semua kabupaten kota itu modelnya sama sebenarnya. Sampai ada KPPS yang ditangkap malahan di Kabupaten Sorong misalnya. Ini kami minta untuk teman-teman dari Mabes Polri kalau ada di sini di Gakumdu, tolong supaya segera menindak tegas oknum-oknum dalam penyelenggara maupun bagian pengawasan hingga oknum-oknum yang terlibat dalam proses-proses yang tadi. Kalau mau data, kami dari Partai Gerindra Papua Barat Daya siap memberikan data-data itu. Sehingga ada hukum yang tegas bagi penyelenggara yang melanggar atau pengawas yang melanggar ataukah siapapun yang terlibat baik oknum partai maupun caleg sehingga segera ditindaklanjuti secara tegas. Karena kalau kita bicara dari bawah ngomong kita seperti begini, tapi sampai hari ini juga belum ada ketegasan, belum ada tindakan hukum yang dilakukan hingga hari ini. Ini pohon keberatan kami, mau dikembalikan lagi dari Provinsi Papua Barat Daya kepada kami. Yep. Ada form-form lain yang tidak dicap, tidak ditandatangani oleh teman-teman KPU. Dan ini buktinya. Satu bukti saja. Bukti yang lain kami ada bawa banyak-banyak, tapi kami ada taruh di luar. Kalau Pak Ketua mau, atau teman-teman Mabes Polri mau, kami serahkan supaya ini segera ditindaklanjuti. Sehingga ini pemilu yang hari ini, apalagi kami ini provinsi baru, jangan sampai ini anak yang baru lahir tiba-tiba diajar untuk memperkosa, tiba-tiba diajak untuk membunuh. Ini nggak boleh. Sehingga ini juga masukan teman-teman Bawaslu RI secara khusus ya. Sehingga jenjang demi jenjang, kalau kami ke teman-teman partai datang terus sudah selesai di tingkat bawah, selesai di tingkat kedua, selesai di tingkat berikut. Terus kami ini mau jadi apa? Demikian yang saya hormati Pak Ketua. Waktu yang tepat. Assalamualaikum, shalom. Terima kasih, Mas. Saya minta tolong teman-teman KPU Provinsi menjelaskan yang topik ketiga tadi itu, yang soal formulir-formulir dicetak di provinsi, itu ceritanya bagaimana, dan nanti teman-teman Bawaslu Papua Barat Daya bisa memberikan penjelasan soal apakah ada laporan tentang dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh saksi tadi. Kalau ada itu di Bawaslu tingkat apa, apakah di kabupaten, apakah di provinsi, lalu kemudian tinjaunya seperti apa. Silakan KPU Provinsi. Baik, terima kasih pimpinan. Saya mungkin menjelaskan sedikit berkaitan dengan satu lagi termasuk yang salinan form C hasil ya. Kalau form C plano kan di dalam kotak suara. Kalau salinan itu kan mestinya kan ditempel di kantor-kantor PPS desa kelurahan, dan kemudian salinannya itu juga disampaikan kepada saksi. Apakah saksi itu hadir di TPS atau tidak? Kalau tidak hadir kan barangnya itu ditaruh di PPS, dan kemudian partai politik atau saksinya bisa mengambil itu dengan membawa surat mandat. Nah ini ceritanya bagaimana tentang klaim saksi Partai Gerindra yang menyatakan tidak memperoleh salinan C hasil TPS. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan rapat pleno. Mungkin saya jelaskan yang poin 3 tadi dulu berkaitan dengan proses percetakan C plano di Sorong. Pada saat itu waktunya sudah tanggal 9 Februari 2024, kurang berapa hari lagi kita akan masuk pada tanggal 14 Februari, masuk pada agenda pemungutan penghitungan suara. Teman-teman KPU Kabupaten Kota di beberapa, termasuk Kota Sorong, Sorong Selatan, kemudian Tambrau, Raja Ampat. Ada 4 kabupaten kota yang setelah melakukan penyortiran logistik, ada kekurangan logistik ceplanonya. Ini ceplanonya ini kan ada halaman 1 sampai halaman 20. Kemudian teman-teman sortir sampai di tanggal 9 itu ada kekurangan. Maka dari Provinsi Papua Barat Daya kita ambil langkah untuk berkoordinasi ke Biro Logistik KPU RI bahwa ini ada kekurangan sejumlah ceplano di 4 kabupaten kota. Maka petunjuknya kita membuat surat permohonan ke Biro Logistik KPU RI terkait dengan kekurangan-kekurangan tersebut. Maka KPU Papua Barat Daya menyuratlah ke KPU RI Biro Logistik, dan surat permohonan kami itu dijawab. Kemudian kami diberikan
masternya. Biro Logistik memberikan master data C Plano tersebut, dan kita harus melakukan penggandaan atau percetakan itu di Papua Barat Daya untuk beberapa kabupaten tersebut. Karena mengingat waktu yang sangat singkat menuju ke tanggal 14, tidak mungkin kita harus pesan lagi melalui e-katalog, karena prosesnya itu panjang. Dan kemungkinan kalau melalui proses mekanisme yang sebenarnya, maka pasti barang itu tidak akan datang. Maka langkah yang kami ambil seperti itu. Sehingga, dan itu sudah disetujui, kemudian kami ambil langkah untuk pesan berdasarkan permintaan dari masing-masing 4 kabupaten kota tadi, bahwa mereka ada kekurangannya yang mereka butuh, kekurangannya sekian lembar. Nah, itulah yang dicetak sesuai dengan permintaan mereka. Misalnya satu TPS ada 20, yang kurangnya itu mungkin halaman 4 atau halaman 7, 8, dan seterusnya begitu. Tidak semua gitu. Itulah yang kami merasa bahwa langkah yang harus diambil sehingga pemilu bisa terlaksana. Jika kita tidak ambil langkah seperti itu, tidaklah mungkin pemilu itu akan dilakukan. Seperti itu, mungkin yang lagi viral dan berkembang, saya pikir itu bagian dari politisasi saja yang dikembangkan. Izin pimpinan, kami pun nanti akan mengklarifikasi hal tersebut itu. Mungkin Kalau itu. yang salinan C tadi? Iya. Pimpinan salinan C ini kan itu di TPS ya. Itu di TPS diberikan kepada setiap saksi peserta pemilu yang hadir. Yang hadir. Kalau yang tidak hadir, yang tidak hadir kan KPU kan mengambil kebijakan. Salinannya itu ditaruh di PPS desa kelurahan, dan pihak partai bisa mengambil ke situ dengan membawa surat mandat. Kan begitu? Ya, surat mandat. Nah, pertanyaannya adalah salinan-salinan itu di desa kelurahan, di PPS tersedia atau tidak? Itu. Iya. Silakan dijelaskan. Kalau tersedia kan partai bisa mengambil ke situ karena memang kebijakannya demikian. Betul. Terus tersedia enggak di desa kelurahan itu? Tersedia. Diumumkan, dipajang, ditempel. Disampaikan juga oleh KPPS. Di PPS ya. Karena mereka itu juga sudah mendapatkan penguatan atau bintek terkait dengan tugas dan fungsi mereka ketika melaksanakan tugas pemungutan penghitungan suara di TPS. Baik. Demikian. Oke, terima kasih ya. Teman-teman Bawaslu bisa membuat penjelasan atau klarifikasi terhadap tadi ya, apakah ada laporan atau tidak. Kemudian kalau ada laporan itu di level Bawaslu kabupaten atau di provinsi, itu yang ditanyakan oleh